Ya, kembali lagi bersama kita teman-teman. Di depan ada Mbak Priska Indigo. Ya Mas. Ya, terkait dengan Saka Tatal yang melakukan sumpah pocong nih Mbak Pris ya. Pada hari ini pada 9 Agustus 2024. Peristiwa ini dilaksanakan pada selesai sholat Jumat. Dan di situ undangannya sebetulnya sudah diberikan kepada yang dianggap kubu sebelah ya, yaitu ada Bapak Ibtu Rudiana CS, Ayah Eki ya, yang dimana diduga beliau ini membuat skenario palsu, dimana 7 tersangka sama Saka ada 8 menjadi korban Ya, padahal mereka tidak pernah melakukannya sama sekali ya. Oleh sebab itu Saka Tatal sebelum putusan PK ya, beliau berinisiatif bersama tim dan kuasa hukumnya untuk melakukan namanya ritual sumpah pocong. Nah begitu Mbak Pris. Nah, tanggapan Mbak Pris terkait dengan sumpah pocong Saka Tatal itu gimana? Gini Mas, Bapak Ibtu Rudiana belum melakukan sumpah pocong kan Mas? Ya belum. Nah, makanya saya peringatin untuk Bapak Ibtu Rudiana, lakukanlah sumpah pocong kalau memang Anda tidak bersalah. Kenapa harus Saka Tatal sendiri yang melakukan itu? Kemana Bapak Ibtu Rudiana pada saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong Mas? Padahal udah diundang ya. Padahal sudah diundang kan Mas? Bukan tidak diundang, terkecuali mereka tidak mengundang Bapak Ibtu Rudiana, baru kita bisa bilang Bapak Ibtu Rudiana tidak datang gitu kan. Karena tidak diundang, ini sudah diundang. Oke, ini pun nggak ada penjelasan ya Mbak ya, bahwasanya undangannya ini ditolak kah atau apa gitu. Ya, itu nggak ada penjelasan gitu ya. Oke, Mbak, menurut Mbak sendiri apa sih makna sumpah pocong ini Mbak? Gini Mas, sumpah pocong itu menurut kita orang Jawa ya Mas, itu sangat sakral dan tidak main-main Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu sumpah yang benar-benar dipercaya oleh orang Jawa, itu sumpah yang memang benar-benar sakral, malah nggak bisa lah Mas diganggu gugat itu sumpah. Kalau udah sekali katanya mau bersumpah, itu nanti sampai dia mati Mas, itu sumpah bakalan berjalan. Oke, jadi memang sumpah pocong ini dilakukan bagi orang yang benar-benar jujur. Benar ya. Mas. Kalau mempermainkan sumpah ini, maka balalah yang akan datang ke dirinya sendiri ya Mbak ya. Iya Mas, semasa hidupnya loh Mas, bukan hanya sekali. Oke, Mbak, sebetulnya kan Ibtu Rudiana mengatakan di depan Hotman Paris dan media, dia siap disumpah pocong. Makanya pada saat dilakukannya sumpah pocong terhadap kubu Saka Tatal, diundang Ibtu Rudiana tapi tidak hadir. Menurut Mbak, mungkin nggak beliau itu melakukannya, atau di tempat lain, di momentum yang lain, atau di ruang tertutup? Kalau Saka Tatal kan terbuka, mungkin dia agak segan, agak malu kalau di seperti itu gitu. Kenapa Harus malu Mas? Dia kan kalau memang dia nggak bersalah, kenapa dia harus malu? Kenapa nggak kayak Saka Tatal untuk tempat yang terbuka gitu Mas? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya kalau saya bisa menjawab Mbak, mungkin beliau adalah seorang pejabat Mbak, ya pejabat di kepolisian, seorang kapolsek katakan gitu, maka mungkin dia menjaga itu semua Mbak. Tapi enggak lah Mas, seharusnya dia tuh keluarlah gitu, jangan sembunyi-sembunyi. Jadi kayak netizen ini nggak berprasangka buruk Mas gitu. Kayak netizen ini ya udah berarti benar Bapak ini nggak ada yang disembunyikan gitu loh Mas pada saat ini. Oke, jadi kalau menurut Mbak, kalau saat ini diundang sama Saka Tatal, dia nggak ada jawaban, apakah seperti yang dikatakan Mas Samet, takut, Ibtu Rudiana takut karena ada sesuatu yang nggak berani dia ungkapkan? Takut Mas. Kalau menurut Mbak takut? Dia takut karena ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkannya. Ini loh Mas, yang menjadi korban tuh anak dia gitu loh. Seharusnya dia tuh bangkit, jangan seperti ini. Jangan hanya mau-mauan dibodoh-bodohin sama orang yang di belakang dia. Ayolah bangkit gitu. Oke, karena gini Mbak, kalau misalkan dia memang menjadi korban, anak dia meninggal, ya, anggota keluarga dia meninggal, oke, ya. Kalau benar kecelakaan, kalau benar pembunuhan pasti ada tersangkanya. Benar Mas. Tapi kan ini mau dibuktikan ya, saksi-saksi, bukti-bukti yang ada gitu kan, mengarah kepada ini semua adalah kecelakaan. Iya. Kalau kecelakaan berarti nggak ada tersangka. Kalau nggak ada tersangka, siapa yang di dalam penjara itu? Benar Mas. Nah, berarti kan Ibtu Rudiana seharusnya jujur, ya, kita tegakkan keadilan. Ibtu Rudiana anaknya jadi korban musibah, mereka yang di penjara juga ikut-ikutan jadi orang yang kena musibah. Iya benar. Karena memang
nggak ada sedikit pun itu Mas. Seharusnya dia udahlah Mas, intinya dia keluar aja Mas, lakukan aja sumpah itu kalau memang dia nggak bersalah gitu. Kalau memang nggak ada yang diumpet-umpeti dia Mas. Atau sekalian jujur aja gitu jujur ya Mbak. aja gitu Kalau loh, memang, anak dia loh jadi korban Mas. Iya, karena kalau misalkan kita Mbak mengorbankan orang lain untuk kesalahan yang tidak dibuat, ya, membawa anak yang sudah meninggal, itu anaknya juga menanggung ya. Iya menanggung Mas. Menanggung juga gitu, pengorbanan mereka yang dipenjara seumur hidup, Iya, benar padahal itu, mereka Mas. nggak melakukan gitu kan. Ini kan sumpah pocong ini kan dilakukan untuk membuktikan itu semua. Iya, Dan membuktikan. Saka Tatal tujuan yang kedua adalah ingin membebaskan teman-temannya itu karena tidak diakui sebagai orang yang melakukan kejahatan itu. Ya, Gitu. yang nomor satunya Saka Tatal bilang mau membersihkan nama baiknya. Iya benar itu Mas. Gitu. Seharusnya itu tadi Mas, udah bolak-balik saya bilang, keluar aja untuk Bapak Ibtu dia, jangan seperti ini, sembunyi-sembunyi ngapain? Oke. Emang dia nggak mau menegakkan keadilan gitu loh. Oke, tapi dia keluar ini sebetulnya udah nilai plus ya Mbak ya, Iya karena bener. berbulan-bulan lamanya dia tidak keluar kan menjadi suatu pertanyaan juga ke publik ya Mbak ya. Sebetulnya beliau ini kenapa nggak mau keluar dan akhirnya keluar Iya. gitu. Dia katakan ada SOP, ada kode etik dan lain-lain. Tapi sama aja aturannya di awal sama sekarang kan sama ya. Seharusnya Kalau izin ya izin gitu. Mbak, apa sih pesan Mbak terhadap Saka Tatal ataupun para terpidana ataupun untuk Ibtu Rudiana gitu? Untuk Saka Tatal dan para terpidana, tegakkan aja kejujuran kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah, bilang aja kalian tidak bersalah, tegakkan aja kejujuran kalian, jangan disembunyi-sembunyikan, jangan takut sama orang yang di atas kita. Tuh. Kalau untuk Bapak Ibtu Rudiana, ayo Pak lakukan sumpah pocong itu. Oke. Jangan hanya ngomong aja, jangan hanya berani-berani tapi nyatanya nggak ada Pak. Lakukan Pak. Oke, Kayak gitu sih, Mas. karena udah terucap ya di mulutnya Bapak Ibtu Rudiana, kita meminta dan menuntut nih apa yang sudah dikatakan sama Bapak Ibtu Rudiana. Iya benar Mas. Gitu ya. Oke, luar biasa. Dan untuk Saka Tatal saya sangat salut Mbak. Benar, saya Ya. pun salut sama dia Mas. Dia tadi. berani melakukan sumpah pocong itu. Iya, kemarin kan katanya Mbak mau dilakukan di masjid apa gitu ya, Pelambun atau apa gitu di Cirebon. Ternyata pada saat ke hari ini dilakukannya di suatu tempat yang disebut Padepokan. Iya benar Ya. Mas. Tapi itu nggak masalah. Yang penting poinnya adalah Saka Tatal sudah melakukan namanya sumpah pocong dan membuktikan kepada kita semua yang namanya sumpah pocong itu bukanlah sumpah main-main. Iya. Nggak sembarangan orang bisa melakukannya. Bukan dasar apa ya keberanian saja, tetapi resiko kedepannya ya Iya, gitu. panjang itu, Sumpah Mas. pocong, wah ini efeknya ke belakang Karena nih. efek ke belakangnya itu sampai nanti dia meninggal Mas gitu loh. Efeknya makanya nggak main-main sumpah pocong ini gitu. Oke. Makanya kalau memang benar udah siap melakukan sumpah pocong, berarti siaplah dia menanggung akibatnya Mas. Oke, berarti ini kita tinggal nunggu Bapak Ibtu Rudiana bagaimana menyikapi sumpah pocongnya Saka Tatal. Iya, Kalau panjenengan memang sesuai ya, gentle, berarti kata-kata Anda bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kata-kata Anda bisa dibuktikan. Kita minta pembuktian. Bapak Ibtu Rudiana, monggo lakukan sumpah pocong. Iya benar Mas. Oke, sampai sini dulu kita Mbak Pris ya. Terima kasih panjenengan sudah memberikan saran dan pendapat terkait dengan sumpah pocong Saka. Mudah-mudahan kasus ini segera terang benderang dan yang nggak bersalah bisa dibebaskan.